Saudara ex-Jampitsus Febri Adriansyah melawan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penggeledahan yang dilakukan penyidik dari Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian atau Kortas Tipikor Polri melalui permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ulasannya akan disampaikan oleh rekan saya, Cynthia Rompas. Silakan, Cynthia. Ya, bagaimana? Ex-Jampitsus dalam permohonan pra-peradilan itu salah satunya memohon agar hakim menyatakan penetapan tersangka Febri Adriansyah yang diterbitkan Kejaksaan tidak sah. Proses ini diharapkan tidak menyurutkan Kejaksaan Agung mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan nilai sitaan setengah triliun rupiah. Dan inilah catatan Kompas TV. Pengungkapan kasus ex-Jampitsus harus tuntas. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengajukan 2 permohonan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka di kasus korupsi dan TPPU yang menjeratnya. Gugatan pertama dengan termohon Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Kortas Tipikor Polri. Kedua, termohon adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atas penetapan tersangka. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah menjelaskan langkah pra-peradilan ditempuh karena mereka melihat adanya kejanggalan prosedural. 18 dan 19 Agustus 2026, karena ada 2 permohonan, jadi masing-masing di sidang secara berbeda, hakimnya juga berbeda, karena bagi kami cukup sangat penting untuk menguji langkah-langkah atau administrasi penyidikan yang dilakukan dalam upaya paksa tersebut. Karena kami secara hukum meyakini betul ada sejumlah pelanggaran hukum acara yang terjadi selama proses penanganan perkara ini. Setidaknya kan yang pernah kami sampaikan ada 9 ya. Sementara itu Kejaksaan Agung menyatakan siap menghadapi pra-peradilan. Proses penegakan hukum terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah sesuai dengan ketentuan. Penyidikan yang dilakukan tim 9 didasari oleh alat bukti yang kuat dan sah secara hukum. Melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pra-peradilan. Pada prinsipnya ya silakan saja. Yang jelas kami siap menghadapi semua. Strateginya mungkin khusus Pak? Ya nanti kita tunjuk tim jaksa yang akan atau tim penyidik yang akan menghadiri pra-peradilan. Kita tunjuk nanti. Ya, kami menyatakan ketika memproses ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kami yakin. Selain Kejaksaan Agung, Kortas Tipikor Polri juga siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri, Kombes Ahmad Yusuf menyatakan pasal 1 angka 15 KUHP memberikan batasan bagi pihak yang dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme pra-peradilan. Kortas Tipikor Polri siap menghadapi gugatan pra-peradilan tersebut. Ahli hukum pidana Hibnu Nugroho menyatakan Kortas Tipikor Polri maupun Kejagung harus mewaspadai celah yang dapat digunakan kuasa hukum Febri saat pra-peradilan. Celahnya adalah menurut saya perubahan dari KUHP lama 881 menjadi KUHP baru. Dari KUHP lama itu adalah selain penetapan tersangka berdasarkan 2 alat bukti, adalah diperiksa dulu sebagai tersangka, sebagai saksi. Di situ saya kira itulah perdebatan di dalam suatu nanti di dalam pra-peradilan yang diajukan baik pada Kortas maupun terhadap Kejaksaan Agung. Jadi perdebatan nanti di antara lagi adalah pelimpahan perkara, penyerahan perkara. Pra-peradilan ini juga akan menguji pernyataan ex-Jampitsus Febri bahwa dirinya dikriminalisasi dan menganggap prosedur penetapan tersangka yang berujung pada penahanan itu tidak mencerminkan standar kehati-hatian. Ia pun merasa menjadi korban ketidakadilan dari institusi yang pernah dibelanya. Tim Liputan Kompas TV. Rencana permohonan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak boleh menyurutkan Kejaksaan Agung dalam mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan nilai sitaan setengah triliun rupiah. Sidang pra-peradilan rencananya akan digelar 18 Agustus mendatang.
Mantan Jampitsus Febri Adriansyah mengajukan pra-peradilan untuk dua hal. Pertama, terkait upaya paksa dari penyidik Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dan penahanan. Kedua, upaya paksa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Permohonan pra-peradilan adalah hak normatif dari setiap tersangka dengan peluang yang sama antara dikabulkan atau ditolak pengadilan. Permohonan pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah harus menjadi pemicu agar tim penyidik Kejaksaan dan Kortas Tipikor lebih profesional dan jeli mencari bukti terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sidang pra-peradilan tidak menyentuh pokok perkara sehingga penyidik seharusnya tidak terpengaruh dan justru semakin cermat mencari bukti-bukti yang menguatkan dasar penetapan tersangka dan penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Bahkan Kortas Tipikor Polri dan Kejaksaan Agung bisa bersinergi untuk memperkuat temuan bukti sekaligus mengantisipasi hasil sidang pra-peradilan. Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sudah menjadi sorotan publik. Sebagian besar diantaranya ingin ada pembuktian komitmen negara dalam memberantas korupsi. Penyidik Kejaksaan Agung dan Polri harus bisa memenuhi harapan publik dalam mengungkap kasus yang sempat mengaitkan nama Presiden melalui mantan kuasa hukum Hotman Paris Hutapea. Apapun keputusan sidang pra-peradilan, tidak lantas jadi akhir dari pengungkapan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan nilai sitaan setengah triliun rupiah. Sangat disayangkan jika ada skenario penghentian pengungkapan kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat negara melalui jalur normatif, termasuk permohonan pra-peradilan. Karena itu, diperlukan semangat pengungkapan dugaan kasus korupsi dari lembaga penyidik termasuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Demikian catatan Kompas TV, sampai jumpa pekan depan.